Bayangkan sebuah dunia di mana tak ada yang bisa dipercaya. Setiap janji hanyalah tipuan, setiap ucapan mengandung kebohongan. Dunia seperti itu bukan hanya menyesakan tapi juga mengarah pada kehancuran. Saudaraku yang Allah rahmati. Dalam kehidupan sehari-hari mungkin kita pernah menganggap kebohongan itu hal yang sepele, atau hanya bercanda. Demi kebaikan, atau sekali ini saja melakukannya. Tapi tahukah kita, bahwa dalam pandangan Islam, kebohongan adalah salah satu dosa besar yang bisa menghancurkan iman dan menjauhkan kita dari surga. Bukan hanya merusak hubungan antar manusia, berbohong adalah sifat orang munafik, jalan menuju neraka terbuka lebar buat mereka. Dan hal ini juga menjadi tanda bahwa seseorang sedang kehilangan cahaya hidayah dalam hidupnya. Rasulullah yang kita cintai adalah seseorang yang dikenal oleh kawan maupun lawan sebagai sosok yang jujur atau al-amin, yang terpercaya. Maka bagaimana mungkin umatnya justru ringan dalam berdusta? Saudaraku yang Allah rahmati. Mari kita renungkan bersama, sebesar apa sebenarnya bahaya berbohong bagi kelangsungan hidup kita di dunia dan di akhirat? Mengapa Islam begitu keras memperingatkan kita akan dosa ini? Dan bagaimana kita bisa menjaga lisan agar tetap berada dalam kejujuran? Saudaraku yang Allah rahmati. Puja dan puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang senantiasa mencurahkan nikmat-Nya kepada kita semua. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad SAW. Juga untuk keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in sampai kepada kita semua selaku umatnya. Saudaraku yang Allah rahmati. Pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan membahas tentang azab bagi pembohong di dunia dan di akhirat, dosa yang dianggap ringan yang menghantarkan pelakunya ke dalam neraka. Untuk membuka pertemuan kita kali ini, mari kita ucapkan ayatul basmalah. Bohong adalah dosa, bukan sekadar kesalahan. Saudaraku yang dirahmati Allah. Di zaman ini, berbohong sering dianggap sebagai hal biasa. Bahkan sebagian orang menjadikannya bagian dari strategi hidup, dan Islam memandang kebohongan bukan sebagai kesalahan kecil, melainkan sebagai dosa besar yang dapat menghantarkan pelakunya ke dalam neraka Allah. Rasulullah bersabda, "Hendaklah kalian berlaku jujur, karena kejujuran akan membawa kepada kebaikan, dan kebaikan akan membawa ke surga. Dan jauhilah kebohongan, karena kebohongan akan membawa kepada kejahatan, dan kejahatan akan membawa ke neraka." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Setiap kebohongan sekecil apapun, bisa menjadi awal dari rangkaian dosa besar. Ia memiliki sifat merusak hati, menghilangkan keberkahan, dan mengundang kemurkaan Allah. Orang-orang yang gemar berbohong, berbuat curang, akan menerima azab yang sangat pedih. Kelak di alam kubur, mereka akan merobek-robek mulutnya sendiri sampai hari kiamat tiba. Orang yang terbiasa berbicara bohong dan dusta serta berbuat curang itu memiliki penyakit hati. Jika kebiasaan buruk ini tidak dihentikan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan balasan yang sangat pedih. Salah satu tujuan berbohong biasanya digunakan untuk melancarkan siasat atau strategi. Kadangkala, bohong dianggap sebagai kebiasaan yang sepele. Padahal jika kebiasaan bohong dilakukan secara terus-menerus, apalagi jika tanpa disertai dengan ilmu, niscaya ucapan orang tadi akan selalu bohong dalam hal apapun. Salah satu peristiwa buruk yang dialami manusia di alam kubur adalah mulutnya dirobek-robek hingga hancur berantakan, kemudian dikembalikan lagi seperti semula, lalu dirobek-robek lagi, begitu seterusnya hingga hari kiamat tiba. Ini adalah balasan yang akan diterima oleh orang-orang yang gemar berbohong dan berbuat curang. Sewaktu bertanya kepada Jibril dan Mikail, Rasulullah bersabda, "Beritahukanlah kepadaku tentang apa yang aku lihat."
Kedua malaikat menjawab, "Baik ya Rasul, orang yang engkau lihat dirobek mulutnya, dia adalah pendusta. Dia berbicara dengan kedustaan lalu kedustaan itu dinukil darinya sampai tersebar luas di masyarakat. Maka dia disiksa dengan siksaan tersebut hingga hari kiamat." Hadis riwayat Bukhari. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan, hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah dan mereka itulah orang-orang pendusta." Quran Surat An-Nahl ayat 105. Dalam kehidupan sekarang, kita melihat bagaimana kebohongan berproses menjadi sesuatu yang dipercaya. Menurut Tom Stafford, pengulangan membuat fakta tampak lebih benar, terlepas dari apakah fakta tersebut benar atau tidak. Memahami efek ini dapat membantu kita menghindari propaganda yang dilakukan oleh siapapun. Sementara itu, Joseph Goebbels mengatakan, "Ulangi kebohongan dengan cukup sering dan itu akan menjadi kebenaran." Di kalangan psikolog hal seperti ini dikenal sebagai efek ilusi kebenaran. Jadi, jika cukup sering mengulangi kebohongan maka itu akan menjadi kebenaran. Dan jika Anda melihat sekeliling Anda mungkin mulai berpikir bahwa semua orang mulai dari pengiklan hingga politisi memanfaatkan kelemahan psikologi manusia ini. Namun efek yang dapat diandalkan belum tentu berdampak penting pada keyakinan masyarakat di dunia nyata. Jika Anda benar-benar dapat membuat kebohongan terdengar benar dengan mengulanginya, Anda tidak memerlukan semua teknik persuasi lainnya. Ilusi kebenaran bisa menjadi senjata berbahaya di tangan politisi zaman sekarang ini. Salah satu kendalanya adalah apa yang sudah Anda ketahui. Sekalipun suatu kebohongan terdengar masuk akal, mengapa Anda mengesampingkan apa yang Anda ketahui hanya karena Anda mendengar kebohongan itu berulang kali? Baru-baru ini, ada paslon capres yang berkampanye akan membagikan makan gratis bagi semua rakyat miskin. Janji ini juga diulangi dalam debat capres dan beberapa event lain, baik di TV maupun di media sosial. Efeknya, janji ini dianggap benar oleh banyak kalangan. Namun, beberapa hari setelah pemilu presiden, capres yang sama menyatakan akan menaikkan pajak ini dan itu dengan membandingkan tingginya pajak dengan negara lain. Orang yang cukup cerdas akan berpikir bahwa ternyata makan gratis yang dijanjikan adalah uang yang diambil dari pajak. Tapi bagi orang yang kurang cerdas, mereka berpikir bahwa yang penting nanti ada makan gratis. Dan ada juga presiden yang berbicara tentang pabrik kendaraan yang sudah ada pemesanan sampai 5.000 unit. Namun sampai sekarang wujudnya saja tidak ada. Allahu a'lam. Bohong ciri khas orang munafik. Saudaraku yang Allah rahmati, Rasulullah menyebutkan 3 ciri orang munafik, dan yang pertama adalah, apabila berbicara, ia berdusta, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Munafik bukan sekadar orang yang tidak sholat, bukan pula hanya mereka yang memusuhi Islam secara terbuka. Tapi orang yang berdusta secara sadar dan terus-menerus, melakukan kebohongan tanpa merasa bersalah. Bayangkan jika Allah mencatat kita sebagai pendusta, lalu meletakkan kita bersama orang-orang munafik di akhirat. Nauzubillahi min zalik. Saudaraku yang Allah rahmati, ketika kita jujur, hakikatnya kita membangun kepercayaan dengan orang lain. Kepercayaan ini dapat membantu kita dalam berbagai aspek kehidupan, seperti dalam hubungan, pekerjaan, dan komunitas. Dengan kejujuran, kita juga dapat menghindari konflik dan kesalahpahaman yang dapat menyebabkan kerugian dan kehilangan. Oleh karena itu, marilah kita mengembangkan kejujuran dengan cara mengakui kesalahan dan meminta maaf jika kita bersalah, menghindari kebohongan dan tidak berbohong dalam situasi apapun, dan berkomitmen untuk menjadi jujur dalam kehidupan sehari-hari. Efek duniawi dari kebohongan. Kebohongan tidak hanya berdampak di akhirat, tapi juga menghancurkan kehidupan dunia, di antaranya. 1. Menghilangkan kepercayaan.
Sekali berbohong, kepercayaan orang lain bisa hancur selamanya. 2. Mendatangkan stres. Pembohong hidup dalam ketakutan dan tekanan. 3. Merusak hubungan. Baik hubungan keluarga, sahabat, hingga pernikahan, semua bisa runtuh karena satu dusta. 4. Menjadi kebiasaan buruk. Setiap dusta melahirkan dusta berikutnya. Seseorang akan terus terjebak dalam lingkaran setan kebohongan. Maka segeralah bertaubat sebelum terlambat, karena kejujuran akan membawa kita ke dalam surga Allah. Berikut kisah nyata pemuda yang tak mau lagi berdusta. Ada satu kisah yang sangat masyhur, yakni kisah seorang pemuda nakal yang ingin bertobat, tapi ia merasa sulit meninggalkan semua dosanya. Dikisahkan pada masa dahulu, ada seorang pemuda yang hidup dalam lingkungan yang buruk. Ia terbiasa mencuri, berbohong, minum homer, berjudi, dan bergaul dengan orang-orang fasik. Hari-harinya dihabiskan dalam dosa dan kemaksiatan. Namun, jauh di dalam hatinya, ia merasa hampa dan gelisah. Ia merasa hidupnya sia-sia, jiwanya kotor, dan tak ada arah tujuan yang benar. Keinginan untuk tobat. Suatu hari, hidayah Allah mengetuk hatinya. Ia menangis dan berdoa dalam sepi. Ya Allah, apakah Engkau masih bisa menerima hamba-Mu yang penuh dosa ini? Dengan tekad ingin berubah, ia mendatangi seorang ulama terkenal di negerinya dan berkata, "Wahai Syekh, aku penuh dengan dosa. Aku ingin bertobat tapi aku tidak sanggup meninggalkan semuanya sekaligus. Apakah ada satu nasihat sederhana yang bisa aku amalkan mulai sekarang?" Sang ulama pun tersenyum lembut, lalu berkata, "Kalau begitu, mulai sekarang, berjanjilah untuk tidak berbohong. Apapun yang terjadi, jangan berdusta." Pemuda itu sedikit bingung. Dalam hatinya, ia berpikir, "Hanya itu? Aku pikir akan disuruh salat malam, puasa Daud, atau meninggalkan semua temanku. Tapi, hanya tidak boleh bohong? Baik, itu mudah." Ia pun pulang dengan ringan hati, membawa satu janji, tidak akan berdusta. Ujian pertama, niat mencuri lagi. Keesokan harinya, teman-teman lamanya mengajak mencuri di pasar malam. Ia hampir saja ikut. Namun tiba-tiba ia teringat. Bagaimana jika aku tertangkap dan ditanya? Aku tidak boleh bohong. Jika aku jujur, aku masuk penjara. Jika aku bohong, aku melanggar janjiku. Akhirnya, ia pun menolak ikut. Ujian kedua, ajakan minum homer. Beberapa hari kemudian, seorang temannya mengajak ia minum homer. Sudah disiapkan minuman, tempat aman, dan pesta kecil. Namun saat ia hendak duduk dan menyentuh gelas, ia teringat lagi. Jika ibuku bertanya, "Kemana kamu pergi semalam?" Aku tidak bisa bohong. Jika aku jujur, aku malu. Jika aku bohong, aku ingkar janji. Ia pun menolak dengan halus dan pergi dari tempat itu. Hari demi hari, dosa demi dosa ia tinggalkan. Setiap kali ia ingin berbuat dosa, ia terhalang oleh satu hal sederhana. Ia tidak bisa berbohong. Lama-kelamaan, ia menyadari bahwa semua dosaku bisa tetap berjalan jika aku berani berbohong. Dan karena ia berpegang teguh pada kejujuran, satu persatu dosa itu perlahan pergi dari hidupnya. Allah membukakan jalan taubat dan memperindah hatinya dengan cahaya iman. Akhir kisah, pemuda itu menjadi orang soleh. Bertahun-tahun kemudian, pemuda itu dikenal sebagai orang jujur dan soleh. Ia berdakwah, membantu orang, dan mengajak orang kembali kepada Allah. Ketika ada yang bertanya,
"Apa yang membuatmu berubah begitu drastis?" Ia menjawab, "Hanya satu nasihat, jangan pernah berdusta." Dan dari situ, Allah membimbingku menuju hidup yang bersih. Hikmah dari kisah ini adalah 1. Kebohongan adalah pintu utama menuju banyak dosa. Jika ditutup, dosa-dosa lain ikut tertahan. 2. Kejujuran adalah cahaya dalam hidup. Ia membuat seseorang terhindar dari dosa dan mendekat kepada Allah. 3. Perubahan besar bisa dimulai dari langkah kecil. Seperti janji untuk tidak berdusta. 4. Hidayah itu nyata dan ia datang kepada hati yang sungguh-sungguh ingin berubah. Dengan janji itu, setiap kali ia ingin mencuri, minum homer, atau berjudi, ia mengurungkan niatnya. Karena ia tahu, kalau ia berdosa, ia harus jujur dan kalau jujur ia akan malu. Akhirnya, ia benar-benar meninggalkan semua kebiasaan buruknya. Dan semua itu berawal dari satu prinsip, yakni, tidak mau berbohong. Al-Quran dan perintah kejujuran. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat ke-70, yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar." Kejujuran adalah pilar iman. Siapa yang jujur, Allah akan angkat derajatnya. Tapi siapa yang berdusta, Allah akan hinakan meski di dunia ia tampak sukses. Jadilah orang jujur, meski terasa berat. Saudaraku yang Allah rahmati. Mungkin jujur itu menyakitkan, mungkin jujur membuat kita kehilangan kesempatan, kehilangan uang, bahkan kehilangan posisi. Tapi jujur tidak akan pernah membuat kita kehilangan ridho Allah. Sementara bohong meski menyelamatkan sementara, hal itu akan menjadi kehancuran jangka panjang bagi kita. Tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat. Ya Allah, bersihkan hati dan lisan kami dari dusta. Jadikan kami hamba-Mu yang jujur dalam ucapan dan perbuatan, sebagaimana Rasulullah yang Engkau cintai karena kejujurannya. Demikianlah pembahasan kita kali ini, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat menambah ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala. Mari kita tutup pertemuan kita kali ini dengan mengucapkan ayatul hamdalah. Alhamdulillah.